Acara selanjutnya adalah Loka Karya. Bapak Ibu hadir di sini, nanti narasumber kita adalah Ibu Hajah Lismiana dari Tiara Kusuma, dan juga didampingi oleh Ibu Retno Herlina, mantan jebeng era 80-an yang diberi pelatihan Sanggul Kadal Mene pada saat itu. Untuk menyampaikan materinya kepada beliau, dipersilakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, untuk moderator di acara ini tidak ada, maka kami persilakan Bu Retno dan Bu Hajah Lismiana secara langsung untuk menyampaikan materinya tanpa ada moderatornya. Apabila nanti perlu ada tanya jawab dan seterusnya, sepenuhnya kami persilakan kepada narasumber untuk membagi waktunya. Terima kasih. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini mungkin kita perkenalan dulu ya Bu. Saya adalah Ketua Tiara Kusuma Banyuwangi, Bu Lismiana. Saya didampingi sama Bu Retno Herlina. Bu Retno Herlina ini saat ini sebagai Ketua IWAPI Kabupaten Banyuwangi. Monggo pengusaha-pengusaha muda yang mau bergabung dengan IWAPI bisa mendaftar di Bu Retno Herlina. Beliau ibu-ibu tahun era 80-an. Bu Retno ini sebagai peserta jebeng. Pada waktu itu kita masih kecil-kecil. Saya dengar memang, oh keren, calon peserta jebeng di karantina selama berapa hari. Dan di situ jurinya katanya Bu Munares, ngaku sekarang. Terus di situ diberi pembelajaran jebeng ibu-ibu, sanggul, diberi pembelajaran sanggul. Terus nggak tahu berikutnya kita nggak tahu perkembangan ya Bu ya, karena kita memang sudah tidak memperhatikan itu, jurusannya beda-beda. Jadi kita sudah tidak terjun di dalam jebeng dole, tapi Bu Retno sebagai Ketua IWAPI dan saya menekuni pengantin ibu-ibu. Jadi saya di pengantin memang sudah pernah menulis buku Tata Rias Pengantin Banyuwangi dengan 3 gaya. Jadi buku Tata Rias Pengantin Banyuwangi sebagai panduan yang sekarang buku itu sudah diuji kompetensikan seluruh Indonesia. Jadi Bandung, Kak. Alhamdulillah begitu ya Bu. Yang namanya kita menuntut ilmu itu biasanya kalau sudah roh rasane ya Bu ya, sudah tahu rasanya itu mesti kurang. Tapi memang beda. Kalau ibu-ibu belum pernah kemasukan ilmu, bisanya hanya ini saja, itu biasanya kalau diajak menuntut ilmu apalagi suruh bayar, itu biasanya rotok abot. Jadi begitu ya Bu. Jadi monggo kita kalau menuntut ilmu
apalagi mulai zaman dulu ya Bu ya, kita mesti mengeluarkan uang, mesti mengeluarkan, dan makin banyak yang kita bayar jumlahnya, kita makin keren rasanya. Jadi kita makin keren. Di sini ada Bu Selvi. Bu Selvi ini ibu-ibu, beliau adalah orang Tiara Kusuma yang alhamdulillah beliau bersertifikat tata ketikan rambut itu sudah sama dengan saya, Bu. Tapi Bu Selvi lebih keren karena beliau sekolahnya di Rudi Hadisuwarno. Jadi beliau sudah level 1, 2 dan advance. Jadi beliau sudah menempuh itu. Jadi kenapa kami berani mengaku menjadi narasumber? Karena kalau Bu Selvi memang ijazahnya Rudi, kalau saya kursus tidak di Rudi Bu, jadi saya kursus di yang sekarang menjadi Ketua Tiara Kusuma Jawa Timur. Jadi saya juga sama, levelnya 1, 2, 2, 3, 4 sama. Cuma Bu Selvi menekuni mengikuti ujian yang sanggul modern, sanggul yang dibuat kerja ibu-ibu. Kalau saya kebetulan yang sanggul tradisional. Jadi beda Bu. Jadi saya dengan Bu Selvi, saya kalau Bu Selvi pegang sanggul modern, saya grogi. Tangannya dia lebih bagus kalau pegang sanggul modern. Sedangkan saya memang di pendidikannya sanggul tradisional. Jadi ilmu itu tidak akan jauh ibu-ibu dengan apa yang kita tempuh. Jadi seperti ibu-ibu yang sekarang happy, yang sekarang menjadi perias, berusahalah nanti kalau ada uji kompetensi, berusahalah ikut. Jadi nanti biar ibu-ibu yang muda-muda bisa, meskipun masih tua, ya Bu Lina, kita masih bisa berbagi. Kalau ibu-ibu tidak punya ilmu, tidak bisa akan berbagi. Kak anggap sih tiga ibu-ibu ya. Jadi itu di sini kami akan, katanya tadi ada filosofi ya Bu ya. Kenapa sanggul kadal menek itu menjadi nama di sanggul Jepang? Sanggul kadal menek itu berasal ibu-ibu, kadal itu kan halus, kulitnya dia selalu merambah di bawah, dia tidak bisa menek. Jadi halus tekstur kulitnya. Nah pada waktu itu katanya sih saya tanya, saya ngendiko Pak Hasan Ali almarhum nggih. Asal ngendiko ya Bu ya. Jadi asal ngendiko karena kadal menek itu biasa merambah di bawah, akhirnya diangkat untuk menjadi sanggul. Nama sanggul Banyuwangi karena biar anak-anak remaja Banyuwangi yang tadinya dari desa, kan desa itu kan polos ya Bu ya, untuk menjadi orang, dikenal orang di masyarakat itu harus berilmu, harus berilmu sudah Bu, yang jelas ilmu itu sangat penting. Jadi diadakanlah lomba jebeng dolik biar anak-anak yang tadinya dari desa yang tidak mengenal kayaknya tidak mengenal masa depan, biar punya masa depan yang cerah, biar anak-anak desa itu bisa seperti anak-anak kota yang berilmu. Diangkatlah ada lomba jebeng dolik biar anak-anak itu sejajar dengan wanita lain yang ada di kota atau wanita lain yang berintelektual tinggi. Jadi seperti itu Bu. Jadi niatnya kenapa sanggul ini dinamakan sanggul kadal menek, jadi seperti itu jalan ceritanya. Kita yang muda ini hanya mendengarkan dari ngendikane orang sepuh dulu ya Bu Menaris. Soalnya orang sepuh dulu itu ngendiko Bu benar-benar bisa diikuti. Jadi kita sebaiknya yang muda itu ikutilah pitutur orang yang sekarang sudah senior seperti Bu Menaris. Siapa orang yang Banyuwangi yang tidak pernah ditatar sama Bu Menaris?
dulu pernah taruh P4 sampai berlengkar Pak Bu Naris mesti di mana-mana hadir seperti Bu Herman, di mana-mana masih ada Bu Herman, di mana-mana ada Bu Naris. Sampai sekarang ibu-ibu alhamdulillah beliau masih bisa mendampingi kita, mudah-mudahan kita bisa mendoakan beliau berdua panjang umur, masih bisa kita tanya-tanya, karena kita kalau sudah nggak ada yang ditanya repot loh Bu. Saya kemarin itu sama Bu Erlina, ya apa iki Bu Nina, ya apa iki, jadi seperti itu. Kita ya apa akhirnya alhamdulillah ibu-ibu, yang penting kita semuanya, terutama yang muda-muda yang sudah terjun di Rias karena menghadapi masyarakat, tuntutlah ilmu. Jadi biar bertanyalah pada yang senior. Seperti kita itu tidak habis-habisnya bertanya. Jadi seperti itu, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bisa ibu-ibu melaksanakan lokakarya yang mana tadi ini sangat penting kita jadikan buku, karena dengan buku adalah jendela ilmu ibu-ibu. Jadi buku itu adalah jendela ilmu, itu memang harus kita pegang. Jadi di sini saya semampu saya, Bu Lina, semampu saya berusaha untuk membuat lokakarya ini, dan kami membuat lokakarya ini berdasarkan kompetensi yang sudah kami miliki. Jadi saya minta didampingi oleh Bu Herlina, karena Bu Herlina yang sudah berpengalaman, beliau diajari sama sesepuh yang ada di Kemiren. Jadi beliau gemes, aku kepingin Rono begitu ceritanya. Jadi kita berdua ngotak-ngatik, kita berdua alhamdulillah hari ini kita bisa berdiri bersama di sini. Mudah-mudahan ibu-ibu, apa yang saya sampaikan ini nanti dengan Bu Herlina ini nanti bisa menjadi kenyataan ya Bu Lini sama Bu Lina. Jadi saya nanti minta bantuan untuk koreksi paling ya Bu ya, koreksi buku yang nantinya akan saya buat konsep dulu. Jadi saya minta dikoreksi, karena kalau ini kan saya tidak bisa menampilkan buku dulu, sebetulnya sudah kita buat, tapi kami ingin tampil ini dulu kayak gini loh, nyototnya gitu ya Bu ya. Jadi itu nanti untuk buku menyusul kita garap berikutnya ya. Jadi kami hanya bisa sehari ini menyiapkan bagaimana cara menyanggul saja gitu ya. Oke Bu Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lina, Ibu dari DKP, dari Ketua Ranting HAPI Robo Jambi, dan ibu-ibu saya, Ibu Munaris, Ibu Herman yang saya cintai, seluruh hadirin, saya sangat bangga. Sebetulnya saya ingin cerita sedikit. Saya sekolah waktu itu di SMP 1. Nah, ada lomba, kita biasa remaja ingin ikut. Nah, kebetulan bapak ibu saya itu kolot, jadi saya lari-lari seperti itu dengan teman-teman ikut lomba. Saya sampai ke Kalipuro zaman itu, ke Kemiren. Jadi saya sangat ingat persis bahwa lomba itu Bunaris BH aja saya itu ada kriteria lomba pada saat itu kita harus pakai yang ada talinya ya. Iya. Jadi terus kebaya itu ya ada kainnya apa kebayanya itu juga yang rawan seperti itu. Nah, kebetulan saya itu kecil juga menari Bali, belajar menari Bali, jadi saya tahu.
Bali itu bagaimana. Lalu setelah saya di Jepang, ternyata saya itu nggak tahu kenapa, saya lupa ceritanya kok. Tahu-tahu saya ini termasuk yang dikirim untuk belajar membuat sanggul. Pada saat itu belum ada jilbab. Jadi sanggul itu sangat diperhatikan oleh Juni pada saat itu. Nah, saya serombongan itu cari guru ke Kemiren dan ke Kalipuro. Ternyata ada di Kemiren. Subhanallah, saya sangat kagum dengan tulis ini, luar biasa beliau ini. Saya sesuai dengan yang dikatakan Bu Lina tadi, bahwa kegalauan tulis ini tidak tahu siapa yang mengantar, kok tahu-tahu ke rumah saya. Padahal saya ini bukan perias, bukan apa-apa, tidak tahu, kok tahu-tahu mengantar tamu ya ke rumah saya. Dengan cerita-cerita saya bilang bahwa saya ini pernah, saya cerita bahwa tidak sama sanggul Jepang dengan Bali dan Madura. Memang mungkin orang awam itu melihatnya iya, tetapi sebetulnya tidak sama. Akhirnya Bulis tambah risau dengan ucapan saya, tambah risau beliau. Ini kok ini loh, iya saya bilang. Terus seperti ini enggak, saya gitu. Dulu saya enggak begini. Saya karena sudah tidak bukan perias, tidak langsung. Jadi saya ingat tapi enggak bisa mengerjakan. Jadi Bulis ini sampai bawa, yang kedua bawa ini apa? Patung ini enggak kono. Akhirnya kita ke Kemiren, ketemu. Masya Allah, ada yang Bulis ya. Dia enak sekali ya buatnya, dan itu yang saya maksud. Jadi alhamdulillah Bulis ini luar biasa. Allah sudah dijabah keinginannya yang luar biasa. Jadi ibu keinginan, doa itu kalau memang sungguh-sungguh pasti Allah jabah. Jadi jangan khawatir dengan doa-doa kita. Okay? Doa-doa kita, kalau keinginan kita, doa kita yang sungguh-sungguh kita minta kepada Allah, insya Allah pasti dijabah. Jadi jadilah yang terakhir itu kami ketemuan sama Bulis, termasuk aksesoris. Bulis menginginkan melatih. Saya bilang dulu saya tidak pernah melatih. Ini apa? Ciring. Jadi ini memang. Jadi waktu itu Bulis bilang di sini enggak, kalau di sini Jawa. Jadi di sini kalau Madura itu ada melati, ada mawar di sini. Banyuwangi tidak kenal. Waktu itu mungkin penatapan belum produksi mawar, belum produksi iya kaca piring ya. Jadi luar biasa Banyuwangi itu tidak tahu. Nah kebetulan juga saya ini SMP, SMA sampai mahasiswa itu penari gandrung Pemda. Jadi kalau ada tamu-tamu di pendopo, ya dulu masih 3 penarinya itu, salah satunya adalah saya. Lalu 5 kalau ruangannya agak besar. Saya juga penari gandrung. Zaman itu penerangan kalau ada pemilu itu kita ke desa-desa. Ada layar tancap, saya harus menari di situ. Jadi pengalaman saya itu, dan kebetulan saya setelah nikah, sebelum nikah sampai nikah 10 tahun, saya itu punya salon Bulis punya. Saya punya salon, saya sampai sekarang bisa potong rambut bisa. Dulu zaman saya sanggul modern, ya saya juga pernah melayani itu. Ada dunia spa, saya juga sempat punya spa, tapi karena anak saya terus 5 anak saya, jadi saya harus meninggalkan semuanya. Saya kebetulan ketua IBAPI karena saya juga pengusaha kayu parkir, jadi perusahaan kayu parkir. Saya jadi ikut IBAPI. Kebetulan hampir 10 tahun ini saya jadi ketua IBAPI. Di Rogo Jambi ada ranting IBAPI yang besar. Jadi kalau ibu-ibu yang Rogo Jambi monggo bisa gabung di IBAPI Rogo Jambi.
hubungi saya, nanti saya kenalkan ke ketua IWAPI Rokajati. Jadi supaya kita terus kumpul dengan orang ibu-ibu hebat, wanita-wanita hebat, supaya kita juga melahirkan generasi yang hebat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Langsung kita jadi ini anteng ini ada sini. Ini sebenarnya gini ya, satu gini hal seperti ini pun kemarin perdebatan dengan Bulis. Jadi Madura itu juga seperti ini, Madura. Tapi Banyuwangi lain, sebetulnya satu. Kalau Madura kan agak banyak. Kadang Madura juga satu tapi besar. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita langsung ke praktek deh. Untuk para perias, ibu-ibu, nanti kita adakan workshop. Karena kalau hanya melihat begini, saya yakin tidak akan bisa. Jadi ini hanya ini tangan saya, katanya Bu Sabi didudut. Karena kita akan mencari simpul. Ini. Ya, kita akan mencari simpul. Jadi bedanya sanggul jebeng ini dengan yang lain nanti akan punya perbedaan yang sangat. Nah, ini simpul, saya sudah menemukan simpul. Ini saya akan menarik, akan membuat lingkaran yang ke arah samping. Mungkin kalau orang mengira ini kok bisa gol Bali. Kalau Bali itu namanya pusung tak. Tapi kita tidak sama. Jadi kita punya simbol yang ada di tengah ini. Bu Selvi ini tangannya beda dengan tangan saya, Bu.
beliau tangannya lebih halus. Cepet apa cuma? Cepet apa cuma? Ulang saja sekali. Kalau pakai cemoro ibu, bukan cemoro yang besar itu ya. Karena kalau yang cemoro yang gede itu bu, langsung mekar melek kayak api. Jadi ini cemoro ini supaya para perias nanti kalau ada yang dandan itu beli cemoro yang bagus ya. Jadi biar keren. Kalau ada anak lomba datang ke ibu-ibu cukup, itunya cukup. Iya, tadi saya kasih cocok. Tadi saya kasih cocok. Agak berat, mungkin kita untuk membuat kita butuh dua ya ibu. Kita butuh cucuk dua untuk mengarahkan rambut. Ini namanya kayaknya buntutnya kadal ya bu. Makanya kenapa ini tidak boleh disembunyikan. Ini kita harus masih kelihatan buntutnya. Untuk ditata kecantikan rambut, ibu-ibu yang perlu tahu adalah ibu-ibu yang perias ya. Jadi jangan sampai cucuk atau jepit itu kelihatan menonjol. Jadi kita yang sudah mengikuti ujian kompetensi kita pasti tahu. Makanya uji kompetensi sangat penting bagi kita yang menjual jasa. Jadi Bu Lina, kami mohon nanti ada ujian lagi seperti dulu tahun depan, ya. Jadi ya, karena sudah berapa kali free gratis, jadi kalau disuruh bayar kayaknya berat. TUK-nya yang berat juga. Udah Bu. Ini di sini kita sengaja nggak usah pakai air mat. Jadi nanti ibu-ibu bisa mungkin melihat biar tahu arah rambut. Nanti kalau dikasih hairnet, ibu-ibu akan mencontoh begini. Di Suwono gak ketok enak gitu. Tapi kalau tanpa hairnet itu arah rambut kelihatan. Jadi ditata kecantikan rambut seperti itu. Jadi tidak sekarang Bu Selvi memasang bunganya bunga kaca piring. Kalau di Banyuwangi namanya peciring. Ya ada lagunya ya Bu, nanti biar disertai lagunya bunga peciring. Kembang peciring lagunya ya. Nanti kalau sudah selesai ini biar lagunya disetel. Jadi itulah ibu-ibu Banyuwangi itu sangat kaya dengan budaya. Ini ngomong kembang peciring loh, wis ana lagune.
Padahal membuat lagu itu loh tidak gampang ya Bu ya. Belum ada ibu. Jadi katanya Bu Lina habis ini bikin lagu kadal metrek. DKP itu bagiannya. Jadi Bu-ibu untuk sasak, untuk rambut bagian depan ini biasanya perias-perias ini mesti pikirannya Jogja Solo, mesti nyunggar pikirannya mesti wis. Jadinya kalau orang Banyuwangi mesti arahnya ke situ. Padahal di sini jangan sampai nyunggar. Ini ditekan sama Bu Selvi biar tidak kelihatan nyunggar, ya. Jadi kita ibu-ibu ini belum ya. Saya kasih cucu dulu. Cucu ini boleh pakai dua buka ya, Bu Erlina? Satu saja berarti. Taruh samping apa tengah? Tidak apa-apa ya. Soalnya kalau di tengah rasanya kayak kok kaku ya Bu ya. Samping ya Bu ya. Bunganya di sini saya kasih bunga satu saja biar tidak rasanya kalau terlalu banyak kurang bagus. Di sini biasanya kalau lomba Jepang itu banyak di sini ibu-ibu senior Bu Monaris sama Bu bagaimana? Sudah bisa gimana Bu Monaris? Oh gini. Jadi ini hasilnya, arahnya kita bedanya dengan sanggul mungkin pusung tagel, sanggul Bali itu juga ke samping tapi beda. Iya, agak panjang dan perputarannya beda. Jadi kita lain. Jadi kalaupun nanti kita di Jawa Timur dulu, di Jawa Timur pun juga tidak akan ada yang sama. Insya Allah di seluruh Indonesia hanya ini perputarannya. Mudah-mudahan begitu. Jadi namanya juga keren ya Bu ya, kadal menek. Jadi ini Bu-ibu hasilnya mungkin ini juga masih kurang halus. Ya, jadi setelah ini nanti mbaknya bisa menghadap ke depan.
Luar biasa, ternyata Bu Retno masih sangat ingat dengan pelajaran yang di tahun 80-an ya Bu. Ada hal-hal yang kurang pas masih bisa dikoreksi. Masih dikoreksi-koreksi dengan ahlinya Bu Monares, Bu Retno. Saya tidak menyangka kalau Bu Retno ini dulu jebeng karena tahunya saya kenalnya sudah dewasa, dan saya pernah membawakan acara pernikahan putrinya di Aston sini juga, diundang langsung Ibu Retno. Tidak melalui perias, tapi Bu Retno langsung mengundang saya. Nggak nyongkok belas aku Bu Retno. Ternyata seniman juga, luar biasa. Masih dikoreksi, barangkali boleh disampaikan pakai mic Bu Retno. Jadi dulu zaman dulu ya aslinya tidak pakai sasa, iya, tidak pakai sasa langsung gitu ya. Karena menulis ingat harus ya. Saya kemarin ngomong tulis kayu kok model sekali. Ternyata koreksi sama penulis masih ingat sekali. Ya. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa pada siang hari ini Harpi dan Tiara Kusuma menyelenggarakan lokakarya Sanggul Jebeng Kadamenet. Jadi sebenarnya ibu-ibu, saya sudah sangat prihatin. Jadi ibu-ibu, kira-kira mungkin sekitar tahun 2000 ke sini itu untuk Sanggul Jebeng Toge ini rasanya kurang mendapat perhatian, dan alhamdulillah bahwa siang hari ini diadakan lokakarya. Jebeng Toge ini insya Allah kalau tidak salah diadakan mulai tahun 1976, hampir setiap tahun, dan alhamdulillah ada paguyuban yang Jebeng Toge. Kebetulan cucu saya ini juga Jebeng Toge tahun sekian, yang alhamdulillah terpilih menjadi rati di Surabaya juga. Waktu itu seingat saya sanggulnya itu memang zaman itu kan memang tidak ada sasakan ya. Akan tapi kalau misalnya sekarang mau dipakai sasakan agar supaya rapi dan sebagainya, ini monggo langsung ke belakang. Kemudian samping bisa disasak, akan tetapi lurus ke belakang. Jangan ada kesan dinaikkan. Jadi tidak ada ketan sundar. Kalau misalnya disasak sedikit supaya lebih rapi, monggo, tapi lurus, kemudian lurus ke belakang. Jadi alhamdulillah benar, ini insya Allah kalau nggak salah ini Jebeng Toge belum mulai ya Mbak Novi. Sudah ini saya tidak mengikuti sesudah sekian tahun, jadi
Jadi waktu itu biasanya saya, Mas Dari, kemudian Pak Hasan Ali, zaman masih sekian itu saya jadi juri dan juga sangat teliti dalam hal ini sampai untuk baju dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, jadi ini aja ibu yang ingin kami sampaikan seperti tadi. Untuk sanggul ini sudah bagus. Yang penting tidak sampai keluar dari ini ya Bu ya. Kalau Bali biasanya keluar dari apa ini batas ini ya, batas rambut. Tapi kalau kita kan ya, jadi demikian yang ingin kami sampaikan. Alhamdulillah juga saya mendapat kehormatan dari Bulis untuk hadir di tengah ibu sehingga bisa ikut Ronembuk. Demikian kira-kira Bulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Monaris yang mana sudah bisa memberikan urun rembuknya, karena orang tua itu yang kita ambil urun rembuknya ya Bu. Jadi kita yang junior ini orang yang junior ini butuh sekali dengan orang yang sudah senior. Mungkin Bu Herman sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Saya bersyukur generasi penerus saya ya semua masih tahu bahwa Banyuwangi ini memang terkenal dengan apa tektoniknya dan juga kepada kemanten Banyuwangi ya. Suatu saat saya mengadakan dijajak ya, itu dijajakan ini sekarang tidak datang ya lagi Ananda Adinda saya Subari itu juga selaku Banyuwangi. Jadi saya senang bahwa generasi ini tadi sudah bagus dan apa katanya Bu tadi sudah bagus, tinggal sedikit saja. Jangan sampai apa ini namanya sunggarnya itu terlalu kelihatan ya. Tapi semua bagus. Semoga Harpi tetap jaya karena saya adalah ketua pertama Harpi di Banyuwangi ya, pastikan semua ya. Jadi mudah-mudahan tetap jaya. Yang baru-baru tidak tahu ya. Tapi kalau Bu Wiwi tahu itu. Nah itu anak saya itu kalau papa pasti di rumahnya Bu Bibi ya di Gedek dulu Rogojati adalah Bu Haryono ya almarhum ya, itu adalah ketua yang pertama. Jadi saya dulu saya apa itu namanya catatan saya ya. Jadi silakan ya Bu, saya minta Harti jaya. Harti jaya, mudah-mudahan tetap jaya sampai kapanpun dan bisa mencari untuk nafkah kita juga untuk bisa menyalurkan ilmu kita kepada yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu soalnya ada yang coba yang laki itu nggak dengar masalah itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dengan Bu Retno, Bu Selvi, kita yang nantinya ibu-ibu semuanya tidak perlu bisa sekarang, karena
Ayung sampaikan, mudah-mudahan kita bisa berlanjut dengan nanti bisa menjadi kenyataan Banyuwangi mempunyai sanggul khas daerah Kadal Menek, dan insya Allah nanti akan diangkat di Jawa Timur oleh Ketua DPD Tiara Kusuma Jawa Timur. Beliau sudah janji ingin mengangkat sanggul Banyuwangi ke tingkat nasional. Jadi urut-urutannya kita nanti akan dibawa ke tingkat Jawa Timur dulu dengan beberapa daerah, lalu nanti disetorkan ke tingkat nasional. Jadi semoga sanggul kita nanti menjadi sanggul terbaik. Itu ya Bu ya. Kita kan pinginnya semua segalanya serba yang nomor 1. Kalau dipakai model memang kelihatan cantik. Oh, minta jalan ke sini Mbak. Yang sana tahu. Esok nyandeng